Betul. Di sana ujiannya tegak berdiri di tengah, di bawah-bawah pohon itu. Inilah ujian yang diberikan Allah kepada kita. Tandanya apa? Apakah Allah benci sama kita? Tidak, karena Allah sayang sama kita. Makanya Allah ngomong dalam Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hei manusia, jangan kau setelah mengaku beriman kepadaku lantas kau tidak aku uji. Salah. Justru setelah kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah ujian akan Allah berikan kepada kita. Aku diuji. Apa ujian Ustaz? Nggak datang-datang teh manis dari tadi. Ujian sama aku itu. Cuma di sini ada manajer yang punya tempat, tapi tipis sekali pergaulannya ya. Dan ketawa aja Pak Manajer, pikirkan itu Pak. Bener ya? Ujian ibu panas, betul Bu? Nah kita manusia biasa. Wong Nabi dan Rasul saja juga diuji oleh Allah kok. Berat ujian Nabi dan Rasul itu. Apa ujiannya? Tengok, Nabi Nuh alaihi salam. Ujiannya besar Pak. 900 tahun berdakwah, cuman punya umat 90 orang Pak. Bayangkan Pak Wakil, 900 tahun berdakwah punya umat 90 orang. Bapak sama Pak Henry 2 periode mauan, udah banyak umatnya. Coba. Ini Nabi Nuh 900 tahun dia berdakwah, 90 orang umatnya Pak. Kenapa? Sangkingkan bajingan plus tengiknya umatmu pada waktu itu. Udah bajingan tengik lagi. Umat Nabi Nuh itu dulu, kalau Nabi Nuh berceramah itu tutup kuping. Kenapa nggak mau dengar Pak? Orang sekarang ustadz ceramah dia nggak tutup kuping. Ngapain Ustaz? Pasang terata, bukan dari semalam dipasangnya, baru hari ini dipasang terpal. Orang sekarang begitu, dengar ceramah main handphone, dengar ceramah berkipas, itu bisa jadi umat Nabi Nuh tuh. Benar Pak. 900 tahun berdakwah, 90 orang umatnya. Wah, Nabi Nuh capek Pak. Nabi Nuh gerak, Nabi Nuh kesel, Nabi Nuh jengkel sama umatnya. Nabi Nuh ngomong sama Allah. Apa kata Nabi Nuh kepada Allah? Ya Allah, kalau kayak begini caranya ya Allah, ampunlah ya Allah. Kenapa Nuh nggak sanggup? Ngerikan kelakuan umatku sekarang ya Allah. Jadi apa mau Nuh? Habiskan umatku, binasakan semua umatku wahai Allah. Yakin kau Nuh? Yakin. Serius Nuh? Serius. Betul Nuh? Betul. Enggak nyesal? Enggak. Kalau gitu sekarang kau buat kapal ya Nuh. Akhirnya Nabi Nuh buat kapal Pak. Buatnya dari apa ya Allah? Dari kayu. Kayunya mana? Tanam dulu. Hebat enggak? Buat kapal dari kayu, kayunya suruh nanam. Bukan macam ibu sekarang, pengen glowing tinggal minta sama laki beli skincare. Ya enggak? Ini karena skincare-nya masih banyaknya, makanya berkilat mukanya. Coba habiskan. Mana bincu itu masih ada itu, maka merah bibirnya. Coba nanti sampai rumah hitam macam orang merokok bibirnya. Tuh. Nabi Nuh suruh buat kapal, kapalnya dari kayu, kayunya suruh nanam sendiri. Wah, nunggu kayunya tuh panen lama Pak. Lama. Akhirnya kayu siap dipanen, mulai membuat di tengah padang pasir. Apa kata orang-orang itu ketika melihat Nuh dan umatnya membuat bahtera di tengah padang pasir? Nuh udah mulai gila. Tengoklah, Nuh udah mulai gila. Nuh udah mulai nggak waras. Kenapa? Masa iya buat kapal di tengah padang pasir? Cemana mau berlayar? Cemana kapal itu mau berjalan? Orang buat kapal tengah padang pasir. Tapi Nuh tidak pernah menghiraukan itu.
Kapalnya selesai, orang-orang yang dengki tadi Bapak Ibu berebut buang kotoran di kapalnya Nuh itu tadi. Berebut mau kencing ke situ, mau berak ke situ. Padahal di rumahnya ada WC, tapi ke situ dia. Sampai-sampai diceritakan, maaf, ada orang yang lumpuh. Saking kan bencinya nengok Nabi Nuh alaihi salam, dia panggil orang untuk menuntunnya berangkat ke kapal Nuh, cuman untuk buang air besar. Dituntunnya dia buang air besar di kapal Nabi Nuh. Begitu selesai mau berdiri kepleset. Kepleset apa Ustaz? Kepleset taiknya sendiri. Betul Pak. Begitu kepleset dia terjatuh, rupanya bisa jalan dia. Wah, langsung diupload lah di Facebook. Viral lah langsung, woi, gara-gara tak itu aku sehat loh, woi. Wah, heboh orang satu kampung tuh. Akhirnya apa? Orang berebut datang ke situ. Kenapa? Mereka pada waktu itu sangkingkan murkanya Allah, dikirim penyakit umat Nabi ini. Penyakit apa Ustaz? Penyakit kulit. Dan obatnya kotoran mereka sendiri. Terakhir mereka yang memberai kapal Nabi Nuh, bersih sendiri kapal Nabi Nuh dengan ulah mereka sendiri. Jadi kalau zaman dulu sama zaman sekarang itu sebenarnya sama, cuman yang diperebutkan beda Pak. Orang zaman dulu itu berebut kotorannya sendiri. Orang sekarang kan berebutnya bansos, BKH, ya kan Pak Camat? Berapa setoran bulan ini masuk? Benar tuh. Akhirnya apa? Bersih kapal Nabi Nuh. Begitu sudah bersih, turun ayat Nuh, suruh masuk umatku yang 90 orang itu. Masuk. Bawa bekal. Apa bekalnya? Binatang, bawa barang sepasang. Semua binatang masukin, barang sepasang. Lembu sepasang, kerbau sepasang, ayam sepasang, itik sepasang, ikan sepasang, burung sendiri. Orang ini kalau burung, ini burung yang terbang itu, burung sepasang, kambing, nyamuk, nyari nyamuk sepasang ini yang agak lama memang itu. Karena semua mau ikut. Kata Allah sepasang aja, kau nggak usah ikut, sini aja kau. Oke, berangkat. Tutup kapal, kapal ditutup. Allah kirimkan hujan badai yang sangat lebat, tsunami mulai datang, gelombang ombak mulai tinggi, kapal mulai bergerak, akhirnya kapal berlayar. Tapi di saat itu Nuh merasakan kegalauan yang luar biasa. Kenapa Ustaz? Ada dua orang yang dia cintai nggak nampak. Siapa dia? Satu anaknya. Siapa? Kan'an. Itu Nuh keliling Pak Bu cari Kan'an. Cari ke bawah nggak ada, naik ke atas nggak nampak. Tanya sama orang, woi ada yang nampak Kan'an? Nampak Kan'an nggak? Kan umat Nabi Nuh kan? Ada yang nampak Kan'an? Nggak ada. Akhirnya Nuh naik ke geladak yang paling atas, di Kenjiro-nya satu-satu bukit. Tahu Kenjiro? Keten jarak jauh, tengok di sana. Akhirnya nampak di atas bukit tuh Kan'an menyendiri. Arahkan kapal ke tengah bukit sana, ke arah bukit. Oke. Diarahkan kapal ke sana, dipanggilnya anaknya. Kan'an! Itu mulut-mulut perempuan tuh, jijik nengok enggak. Ngambung aja iya. Kan'an! Bandel nggak orang ini, betul bandel. Ikut papa nak. Ini Nuh orang pamingki ini.
Jangan ikut papa nak, nanti kau mati kan an. Enggak papa, aku pandai berenang. Sudah biasa aku berenang di sungai Gunting Sagat. Ngapain angkat bau? Lain anakku kan an, ini azab Allah, masuk nak, nanti kau mati. Enggak ayah, enggak papa, aku bisa berenang. Bandal dihantam gelombang, meninggal si kan an. Nuh sedih, ditambah sedih lagi, ditariknya istrinya nggak ada yang nampak. Ada yang nampak istriku. Sini. Sebut kali sama ibu cepat aja mulutnya menyambar. Ada yang nampak istriku nggak ada. Oh kan sedih. Nuh naik ke atas lagi ditengoknya, rupanya udah di atas bukit ya. Arahkan bahtera ke sana, dipanggilnya istrinya. Mimi. Udahlah cuman dengar aja kok, udah dengarkan aja lah, nggak usah protes lah. Ikut pipi Mimi. Nanti kau mati Mimi, ini azab Allah Mimi. Enggak pipi, I am Miss Wonder Woman you know. Jijik nengok bibirnya itu ya. Ayo Mimi ikut pipi, nanti kau mati, ini azab Allah Mimi. Enggak pipi, aku pandai berenang pipi. Bandal dihantam gelombang, meninggal istri Nuh alaihi salam. Begitu hanyut mau ditangkap sama Nuh, enggak dapat. Akhirnya apa kata Nuh? Lambaian tanganmu masih ku ingat selalu. Binasa. Nuh sedih, menangis Pak. Tapi Allah ngomong sama Nuh, jangan sedih. Kenapa? Itu bukan istri dan anakmu lagi. Biarkan, silahkan kau belajar bersama dengan umat. Nabi diuji, apalagi kita manusia. Allah kasih ujian bukan berarti Allah benci, tapi Allah ingin tahu sebesar apa rasa cinta dan setia kita kepadanya. Kadang-kadang kan orang ketika diuji itu lupa diri Pak. Kalau diuji dengan susah biasanya makin dekat, tapi kalau diuji dengan kesenangan biasanya lupa. Contohnya siapa? Salabah. Tuh Salabah dulu nggak punya apa-apa, mau sholat aja sarungnya gantian Bu sama istrinya. Salabah, kenal Salabah? Salabah orang Aikua itu sini. Bukan tempel ban sekarang dia. Salabah itu Pak, dulu susah, dekat sama Allah. Begitu dikasih Allah nikmat, lupa diri, jauh dari Allah. Makanya ujian itu yang paling membuat kita ini gampang jatuh ketika kita diberikan kenikmatan. Dulu belum jadi apa-apa, dulu camat, sekarang wakil bupati, makin sok paten. Nah itu ujian jatuh. Jadi Bu, aku namanya pandangan umum, apa yang kupandang kuumumkan lah kan. Betul. Suruh siapa kau ngundang aku, mana open lah. Ya betul. Ini dalam hati Pak Wakil sama Ibu ini, dalam hati cukup sekali aja lah undang Ucai ini. Lancip kali mulutnya, nggak usah lagi undang lagi. Nggak usah diundang lagi, lancip mulutnya. Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak diundang lagi. Patah tumbuh hilang berganti. Banyak pejabat gitu nggak suruh dia sama ceramahku, nggak usah undang lagi Ucai itu. Sebulan di teleponnya lagi aku balik, Cai datanglah Cai ngisi tablik akbar di tempat kami. Tapi nggak mau lagi kalian ngundang. Yang ngomong gitu semalam udah mati Cai. Alhamdulillah. Nah, jangan zolim kau sama aku, cepat kau mati nanti. Jatuh kau. Zolim lah kau sama Ustaz, cepat kau mati nanti. Betul. Maka ujian yang paling sulit ketika kita dihadapkan dengan kenikmatan dunia. Dulu nggak jadi apa-apa, sekarang jadi apa-apa. Lupa diri Pak. Dulu manusia biasa, sekarang jadi anggota dewan terpilih. Lupa diri, biasa itu. Aku nggak bilang kau, jangan merasa kau di sini. Cuman kau pikir-pikirkanlah apa kata mulutku ini. Itu benar Pak. Ujian dengan kesusahan wajar.
tapi ujian dengan kenikmatan dunia itu kadang-kadang yang melalaikan kita. Kena angin puting beliung kita bisa berpegangan, enggak ikut. Kena angin topan, pegangan pohon, enggak ikut terbang. Tapi begitu dihantam angin sepoi-sepoi, kadang di situ orang terpedaya sehingga mudah jatuh, Bapak Ibu. Maka hari ini ketika kita dititipkan Allah kenikmatan apapun itu, tetap syukuri dan tetap dekat kepada Allah. Maka di dalam kitab Shiratal Mustaqim karangan Syekh Muhammad Atta, beliau mengatakan, mau nikmat itu sebesar apapun, mau nikmat itu sekecil apapun, amalkan ini, ucapkan alhamdulillah, astagfirullah. Amalkan Pak, ini jarang ini. Alhamdulillah, astagfirullah. Sepele, tapi kadang-kadang yang sepele itu mampu membawa keberkahan. Sepele, tapi kadang-kadang yang sepele bisa menjerumuskan kita ke dalam murka Allah. Maka dalam hidup ini jangan sampai kita menyepelekan sesuatu yang sepele. Nyambung gak kira-kira? Gini, nyambung gak nyambung, ngomong nyambung biar cepat siap, tak tolong aku. Ya benar Bu. Ini Syekh Muhammad Atta dalam kitab Shiratal Mustaqim, mau nikmat sebesar apapun, mau nikmat sekecil apapun, ucapkan alhamdulillah, astagfirullah. Makan kita begitu kenyang, makan tuh kunyah bukan alhamdulillah, siap makannya baru alhamdulillah. Enggak denger aja sok-sok nyambung, sepala kau yang ceramah ini. Dengar dulu. Makan kita kenyang, ngomong apa? Barengi sama astagfirullah. Supaya apa? Kenyangnya perut kita tidak membuat kita jadi orang yang sombong, Pak. Istighfar itulah yang menampar kita. Haus tenggorokan kita, kita minum, hilang hausnya. Ucapkan apa? Supaya apa? Hilangnya dahaga di tenggorokanmu tidak membuat menjadi orang yang sombong. Maka alhamdulillah saja nggak cukup, barengi dengan zikir astagfirullah, supaya istighfar itu menjadi benteng terkuat bagi kita untuk tetap ingat kepada Allah.